Ya, saya sudah tegaskan bahwa kita menganggap perbuatan itu sebagai suatu kotoran peradaban yang kita tidak perlu tanggapi. Kenapa? Karena memang mereka ini mungkin sudah kehabisan akal. Ada 3 atau 4 itu sudah tim lain yang mengerjakan, anggota lain yang mengerjakan untuk mengirim, dan kita masih terus gaungkan ini. Ada 2 tujuannya, Bang. Yang pertama, kita ingin lebih menghargai nyawa anak-anak bangsa ini, apalagi ini jelas unlawful killing. Itu jelas kita sama-sama akui artinya. Unlawful killing itu menurut Komnas HAM untuk 4 orang itu, tapi tidak untuk 2 Ya orang. itu tadi, balik lagi, itu berarti menjual beli nyawa kan. Sekarang yes. mereka mengikuti itu kan juga nggak ada suratnya. Karena itu. Jadi kalau bilang lawful berarti kan ada dasar hukum. Dasar hukumnya mengikuti apa kan gitu kan. Ya, itu dari argumen kita, Bang. Kemudian yang kedua ada surat tugasnya katanya, diperlihatkan surat tugasnya. Iya, tugasnya, tapi kan bukan untuk mematai kan, mata-matai kan, untuk surveillance kan. Makanya mereka nggak mau dan nggak mau memperkenalkan sebagai petugas awalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, supaya ini menjadi yang terakhir kali dalam rangka awan kelabu penegakan HAM di Republik ini. Jadi tidak ada lagi, kita harap gitu kan, kedepannya aparat penegak hukum lebih profesional seperti itu. Ya, artinya kan yang Anda lakukan dan teman-teman itu hanya sekedar berkampanye ya. Betul. Tidak ada lagi melakukan upaya-upaya apapun ya. Karena penguasaan sumber daya, upaya-upaya itu tidak ada yang sampai saat ini ya berpihak kepada kita. Seperti itu. Ada tim TP3 ya. Tim pengawal peristiwa pembunuhan Laskar FPI yang dimotori oleh Pak Amin Rais, ada Abdullah Hamahwa, Marwan Batubara. Itu bagian dari FPI atau saya sih tahu, tapi sobat era sekalian juga perlu tahu ya. Itu bagian dari FPI. Ada komunikasi atau itu tim yang tersendiri? Itu tim yang tersendiri. Ya, kita ada orang FPI terlibat di sana. Setahu saya nggak ada. Kita sangat apresiasi, artinya masyarakat ini sebenarnya banyak yang memang merindukan penegakan hukum yang berkeadilan gitu kan, terus yang berperi kemanusiaan seperti itu. Dan suara-suara seperti ini bukan, kalau yang aware sebenarnya banyak, saya yakin insya Allah, Bang. Tapi yang punya keberanian dan punya kemampuan lah untuk menyuarakan ini secara baik, itu ya kita sangat apresiasi, dan kita harapkan memang banyak elemen-elemen seperti ini sehingga menggugah penguasa untuk bertindak sebagaimana proporsinya, sehingga masyarakat ini tidak bertindak sendiri-sendiri seperti ini. Maksud saya bukan main hakim sendiri ya, akan tetapi menyuarakan sehingga pemerintah ini sadar gitu, menyadari bahwa mereka tuh harus melakukan sebagaimana mestinya supaya rakyat ini mendapatkan memang tadi pengayoman dan perlindungan dari para penegak hukum seperti itu. Itu untuk Laskar FPI ya, bisa disimpulkan bahwa Anda dan kawan-kawan ya hanya terus-menerus menyuarakan dalam banyak kesempatan ya, mungkin termasuk di report ini ya, di podcast ini. Terima kasih. Tapi bagaimana dengan pembubaran FPI? Sebelum saya ke Habib Rizik lagi, pembubaran FPI kita tahu bahwa pemerintah akhirnya mengambil sikap untuk menyatakan saya katakan menyatakan bahwa FPI dibubarkan dan menjadi organisasi yang terlarang. Dan kita tahu bahwa FPI tidak menempuh jalur pengadilan. Kenapa? Ya, saya sudah tegaskan bahwa kita menganggap perbuatan itu sebagai suatu kotoran peradaban yang kita tidak perlu tanggapi. Kenapa? Karena memang mereka ini mungkin sudah kehabisan akal terkait dengan kita klaim bahwa ini negara demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, ada lagi equality before the law, ada lagi presumption of
innocence itu. Ini kan enggak. Kemarin mereka menjabarkan semua tanpa bukti hukum berdasarkan tuduhan. SKB itu keluar, kemudian baru pembuktian itu dikejar-kejar terkait dengan terorisme. Secara teoritis, saya ingin mengatakan kalau penegakan hukumnya benar, kan sebenarnya kan bisa dibela di pengadilan. Ya, itu dia. Kita tidak dapat berharap lebih terkait dengan hal tersebut. Kenapa? Di sini dalam kondisi kenapa? Karena kita ada dasar juga. Kenapa? Karena kita nggak mau terpancing sama mereka juga. Kalau kita gugat, kita tahu institusi sudah dikuasai dari ujung ke ujung kan, gitu kan? Saya tahu, tapi nggak tega ngomongnya. Setelah mengikat berkekuatan hukum dengan gugatan tadi, Anda salah. Anda salah. Makin dihajar lagi, akhirnya jadi kita masuk ke perangkap mereka dan kita nggak mau itu. Ya, jadi nggak mau trapping ya. Tiba-tiba FPI berubah menjadi Front Persatuan Islam awalnya. Ya. Tidak sampai berapa hari kemudian jadi Front Persaudaraan Islam. Itu Persatuan Islam itu siapa yang kasih nama? Persaudaraan itu konon katanya Habib Rizik yang kasih nama. Persisnya seperti apa sih ceritanya? Ya, jadi Front Persatuan Islam itu hari itu juga ya? Iya, hari itu saat juga. Dibubarkan itu. Hari itu ada beberapa. Kapan ya dibubarkannya, tanggal berapa? 3 Desember kalau salah saya nggak. Nggak mungkin. Nggak, sorry. 2 Desember lah, Desember. Pasti Desember. Tapi kan terbunuhnya Laskar FPI aja 7 Desember. 7, kalau saya nggak salah tuh 9 atau 12 deh. 9 atau 12 Desember waktu itu. Ya. Pokoknya setelah itu kalau 12 itu Habib Rizik dihadirkan ke Polda Metro Jaya dan tanggal 13 mulai ditahan. Berarti waktu itu akhir Desember. Iya. Saya ingin akhir Desember karena ada di Refli Harun Channel ya. Itu ya mungkin sudah tanggal 20-an kalau tidak salah. Sudah tanggal 20-an. 23 masalah. Iya. Tadi 3 itu maksudnya 23 tadi. Saya lupa. 23 waktu itu pas lagi pemeriksaan Habib Rizik juga soalnya. Seperti itu. Jadi tadi apa Bang ini? Iya, tadi jadi tiba-tiba di persatuan. Persatuan. Para tokoh-tokoh kemudian berkumpul untuk menyatakan keprihatinannya, kemudian segera membuat wadah baru untuk menampung aspirasi amar ma'ruf nahi munkar tadi, yang memang sebelumnya perahunya bernama Front Pembela Islam. Nah, kemudian dicetuskanlah Front Persatuan Islam. Siapa yang memberikan nama itu? Para deklarator, kalau nggak salah ada 19 orang waktu itu. Ya, maksudnya yang mencetuskan musyawarah bareng-bareng. Musyawarah 19 orang waktu itu. Saya ingat 19 orang. Tapi tidak tahu siapa yang pertama kali ngomong Front Persatuan Islam ini. Karena waktu itu saya mau masuk sudah nggak boleh, ada apa dijaga aparat di Petamburan waktu itu. Jadi saya nggak tahu persis, tapi yang jelas 19 orang itu deklarator itu. Nah, kemudian karena ada pertimbangan, ada kemiripan nama dengan organisasi lain, gitu, kita menghargai yang sudah memang eksis, akhirnya menurut masukan dari Habib Rizik, dan memang itu pernah dicetuskan kalau saya tidak salah oleh Habib Rizik terkait Front Persaudaraan Islam. Artinya kalau FPI dibubarkan hari ini, besok pagi matahari terbit kita buat FPI baru. Namanya bisa. Itu sebenarnya sudah ada basiroh dari Habib Rizik seperti itu untuk hal tersebut di beberapa ceramah beliau kalau saya tidak salah. Jadi dicetuskanlah tadi Front Persaudaraan Islam gitu kan, di mana memang concernnya juga cuma ketiga hal, Bang. Yang pertama kemanusiaan, yang kedua dakwah dan pendidikan, yang ketiga hukum dan hak asasi manusia. Akhirnya hanya berkonsentrasi di 3 bidang ini yang memang urgent untuk kemanusiaan, pendidikan dan dakwah, hukum dan hak asasi manusia. Betul itu aja. Bukan cuma itu, banyak sekali cabang-cabang. 3 aja. Cabangnya banyak ya. Sekarang bagaimana Front Persaudaraan Islam gerak langkahnya? Ketuanya siapa sekarang? Jadi belum ada ya? Belum, kita masih rapat, kemudian masih membahas untuk hal tersebut, ADRT dan lain sebagainya, tapi sudah ada konsolidasi ke beberapa daerah.
ada deklarasi-deklarasi dari beberapa daerah itu kan hanya beberapa ex Front Pembela Islam, ada perahu baru. Jadi ini bukan Front Pembela Islam berubah menjadi Front Persatuan Islam, tapi ada perahu baru bernama Front Persatuan Islam yang menampung. Dan ditawarkan mau ikut apa enggak kira-kira gitu. Iya, masih berani atau enggak? Itu aja sih sebenarnya. Oke, masih berani atau enggak ya? Luar biasa ya, negara kita susah sekali membentuk organisasi ya. Iya, tapi kenapa pengurusnya kok belum ada sampai sekarang? Belum ada ketuanya, belum ada. Dan Habib Rizik sendiri apa kedudukannya di Front Persaudaraan Islam? Kalau saya tidak salah, nantinya tuh penasehat lah seperti itu. Tapi belum karena masih diramu dan dibicarakan lagi supaya nanti fixnya tuh tidak berubah-ubah lagi lah seperti calon ketuanya siapa? Saya masih belum bisa katakan untuk jelasnya. Tapi sudah tahu? Belum, tapi belum ada beberapa, cuma nanti malah mengarah ke beberapa orang. Oke, malah nggak bagus jadi. Iya, betul. Okay. Nah, saya bagian akhir ini soal Habib Rizik ya. Yeah. Kita tahu Habib Rizik itu banyak sekali kasusnya ya kan? Betul. Yaitu kerumunan Petamburan, betul. Kerumunan Megamendung, yeah. Soal tes swab rumah sakit Umi ya. Nah, kita satu-satu biar nanti sobat RH sekalian tahu. Kalau dia di Petamburan dia kena 3 pasal kan? Awalnya. Ketika awalnya. Sekarang itu ada tambahan. Jadi selain 160, 216 dan prokes itu 93 ya. Ada juga KUHP yang 55. Oh, 55 penyertaan atau pelaku. Ada juga Undang-Undang Ormas. Ada 2 pasal, cuma saya agak lupa yang itu. Itu untuk Petamburan? Iya, Undang-Undang Ormas. Undang-Undang Ormas itu dalam rangka? Saya kurang paham, karena itu baru keluar pas tahap 2 itu. Oke. Nah, dan jadi, itu semua rata kepada 5 tersangka lainnya. Oke, jadi 5 tersangka lainnya kecuali pasal 160? Enggak. 5-5-nya muncul lagi semua. Jadi semua disamakan? Sama. Pas tahap 2, selain Habib tambah beberapa pasal, yang lain tambah. Kenapa Anda bilang tahap 2? Maksudnya tahap 2 ini? Oh, ini ketika pelimpahan ke kejaksaan. Oke, ketika pelimpahan ke kejaksaan, P21, pelimpahan ke kejaksaan. Kita melihat tuh di situ. Tiba-tiba pasalnya semua kena. Iya, seperti itu. Jadi 160 itu yang ancaman hukumannya 6 tahun, kena semua. Betul. Kena semua. Biar adil. Yeah. Adil versi penegak hukum ya. Iya. Anda melihatnya bagaimana? Kok tiba-tiba masalah, ya saya sih menganggapnya masalah sepele awalnya ya. Ini perspektif saya. Buktinya Presiden Jokowi kan berkali-kali juga melanggar prokes, tapi kan dianggap biasa-biasa saja kan? Iya. Gitu. Kalau kami sih berpendapat dari awal memang menduga ini tidak lepas dari unsur politik, yaitu karena memang hukum ini dalam kasus ini kami menduga dijadikan instrumen untuk memukul lawan-lawan yang dianggap secara politik berseberangan dengan mereka. Berseberangan atau berbahaya? Berseberangan, kalau berbahaya itu. Kalau berseberangan saja mungkin tidak akan dihabisi. Kalau berbahaya itu yang akan dihabisi. Iya, berseberangan kemudian membahayakan mungkin buat mereka dan perlu untuk dihabisi. Jadi itu, dan kalau setahu saya, mohon koreksi ya Bang, ini pantas untuk masuk rekor lah. Karena bukan cuma se-Indonesia, bukan cuma se-Asia, bukan cuma seluruh dunia, tapi seluruh jagat planet ini baru Habib Rizik dan kawan-kawan inilah yang prokes, ada pidananya, ada penahanannya, ya, dengan ancaman hukuman yang luar biasa. Ini menurut saya boleh juga untuk masuk ke rekor itu kan gitu. Itu sih. Iya, saya juga prihatin ya. Iya. Itu kasus di Petamburan ya, jadi dikenakan banyak pasal. Kasus Megamendung begitu juga? Megamendung tidak.